program yang lain. Kemudian ada batasan waktu. Kami sebenarnya akan sangat sekali kalau kami bisa berada di sini dan membantu terus itu, tapi dari satu sisi keterbatasan donor itu juga ada, sehingga tahun 2021 itu desain harus selesai, kemudian tahun 2024 itu pembangunan dijadwalkan sudah selesai dan di handover atau dipasarkan ke masyarakat. Jadi ini fast track itu untuk dengan tujuan untuk melihatkan bahwa rumah subsidi, rumah murah pun itu bisa menjadi green jika kita mau melakukannya. Dan keuntungannya tidak hanya pada lingkungan, tapi juga pada pemilik rumah dan juga developer. Next please. Nah, joint PUPR dan World Bank telah melakukan joint event pada ini, dan bagaimana bisa membantu sektor rumahan. Dan setelah itu dari 20 Juli 2021 itu dilakukan screening untuk proyek-proyek yang ada. Dari sekian banyak pengembang dan proyek yang sedang berlaku yang telah memiliki bank, itu bahwa green itu tidak harus mahal itu, dan green itu akan sangat menguntungkan bagi usersnya. Dan apabila itu contoh program yang tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi berlaku di dunia, di beberapa negara yang ada di dalam list itu, misalnya di Kamboja, itu kenaikan incremental cost untuk pembangunannya itu sekitar 60 US dollar. Tetapi utilisasinya itu bisa $12 per bulan, per unit itu ya. Dan oleh karena itu payback-nya hanya 4 bulan. Hanya 3 bulan sudah balik modal ya. Jadi hal-hal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat penghasilan rendah. Kenapa? Karena bagi mereka hampir 30%, ini data dari bank ya, hampir 30% dari income-nya itu digunakan untuk membayar utility bills. Sehingga kalau kita bisa membantu mereka untuk mengurangi utility bills ini, maka akan sangat berarti sekali bagi kehidupan ekonomi mereka. Itu adalah list dari proyek-proyek yang sedang dan sudah berlangsung. Berapa incremental cost untuk rumah sederhana ya, berapa incremental cost-nya dan berapa periodenya. Next please. Ini salah satu contoh yang ingin saya share sedikit secara singkat tentang proyek yang ada di Palembang, yang namanya Gandus Land City gitu ya. Sekarang akan review dan diharapkan nanti akan mendapatkan apakah masih tersambung? Masih. Baik. Akan mendapatkan sertifikasi preliminary pada bulan Oktober gitu ya. Next please. Ya. Dengan pengembang kami melakukan review pada desain yang telah ada gitu ya. Pada desain yang telah ada yang ada di sebelah kiri dari layar ini itu ketika kami melakukan review menggunakan software Edge, aplikasi Edge, itu penghematan energi seperti tertera di situ adalah minus 12%. Artinya apa? Artinya existing design yang ditawarkan oleh bank ini membuat bangunan itu boros energi 12% dibandingkan standar business as usual. Bangunan menjadi sangat nyaman dan oleh karena itu menghasilkan mungkin gelap gitu ya, dan oleh karena itu energi bill yang dikeluarkan itu lebih boros dibandingkan business as usual. Di sebelah kanan adalah desain perbaikan desain yang sangat sederhana itu ya, dengan menambah jendela, kemudian dengan baik di depan di belakang, dengan hanya penambahan jendela itu, maka konsumsi energinya menjadi energi saving yang menjadi 46%.
Kenapa? Karena kenyamanannya meningkat tajam, ada cross ventilasi, ada daylight, dan seterusnya. Ibu Bapak lihat di sini bahwa dengan pengetahuan yang ada, dengan software yang ada, kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa redesign dari yang kita lakukan itu bisa mendapatkan penghematan yang cukup signifikan. Next please. Nah, kemudian yang berikutnya, next. Berikutnya juga next. Ya. Berikutnya juga untuk penghematan air kami mensyaratkan agar mereka mengganti airnya kerannya dengan keran yang hemat air dan menambah satu outlet keran lagi yang hemat air gitu ya. Dari situ maka penghematannya bisa mencapai 21%. Next please. Berikutnya kami juga mensyaratkan merekomendasikan mereka untuk memasang lampu LED. Pada skema sebelumnya lampu ini tidak ada. Jadi orang beli rumah masuk mereka harus membeli lampu sendiri. Nah, kalau yang dipasang lampunya itu lampu CFL atau lampu neon biasa gitu ya, maka betapa bisa bayangkan boros energi yang dikonsumsi oleh rumah tersebut. Oleh karena itu penggunaan lampu LED merupakan satu kewajiban dan ini akan dipenuhi oleh banknya. Next please. Nah, ini beberapa proyek lainnya yang ingin kami share dengan Bapak. Next please. Ini proyek Gandus itu ya, yang setelah review yang kami lakukan tadi berjalan, ternyata ada vendor solar panel yang tarik untuk berkontribusi dari proyek ini. Pembicaraan sedang berlangsung antara vendor tersebut dengan pengembangnya yang intinya akan memasang solar panel di atas atap ini sebesar 1 kWp. Kalau ini dipasang, maka ini ada kesalahan gitu, salah perhitungan. Bukan kami baru menyadari kalau ini salah gitu ya. Proyek ini bisa zero energy jika dipasang 1 kWp. Nah, rata-rata harga KWP-nya kami saat ini itu sekitar 13 juta per satu unit itu ya. Nah, kami tidak tahu persis harganya berapa, tapi jika ini terjadi gitu ya, jika vendor dan developer itu bisa mendapatkan kesepakatan, maka ini merupakan satu proyek perumahan subsidi yang zero energy. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Next please. Kemudian proyek lainnya di Purwakarta itu sangat besar, itu ya terdiri dari 1.321 unit itu ya, dengan luasan 47.158 meter persegi, sangat besar ya. Dan penghematan energinya adalah 43%. Coba Ibu Bapak bayangkan ya, bahwa kalau ini kemudian direplikasi untuk rumah-rumah lain, betapa efek dari penghematan energi ini terhadap pengurangan emisi CO2. Berapa efek dari ini untuk mengurangi efek negatif dari climate change ya. Jadi kami benar-benar berharap bahwa tidak hanya rumah yang ada saat ini yang ikut green, tetapi juga diikuti oleh pengembang-pengembang yang lain. Next please. Ini lagi proyek di Makassar dengan penghematan energi, penghematan air dan material yang cukup signifikan juga. Ingat bahwa proyek-proyek ini akan mendapatkan bantuan dari AFC jika mereka mampu melakukan penghematan lebih dari 20% untuk listrik, air maupun material, yaitu embodied energy yang ada di material itu. Next please. Nah, ini yang berikutnya adalah lagi proyek yang lain itu ya, yang bisa menghemat 5% di Palembang gitu ya, kemudian 21% air dan 74% untuk material gitu ya. Apa yang dilakukan mengurangi
window wall ratio, area dikurangi, area jendelanya cak. Di sini Bapak akan lihat bahwa yang pertama jendelanya kami perluas untuk mendapatkan hawaan maupun pencahayaan. Di proyek ini jendelanya kami kurangi agar panas yang masuk ke dalam rumah, dalam unit itu tidak terlalu besar gitu ya. Kita sekarang artinya bahwa ada ukuran yang optimal yang bisa kita sarankan agar kita bisa mendapatkan unit rumah yang nyaman dan sekaligus kemudian menghemat energi. Next please. Edge tidak hanya diaplikasikan di Indonesia, tapi juga digunakan di lebih dari 50 negara gitu ya. Dan next dan terutama negara-negara itu adalah negara-negara berkembang, bukan negara maju. Kenapa? Karena pertumbuhan bangunan gedung yang paling banyak itu adalah di negara-negara berkembang. Kalau yang berada di negara maju itu mereka sudah stagnan ya, kebutuhan akan bangunan itu sudah pada titik jenuh atau mendekati titik jenuh. Sedangkan di negara-negara berkembang kebutuhan akan rumah itu sangat tinggi. Tadi disampaikan oleh Pak Evan maupun Pak Heri bahwa kebutuhan akan rumahan itu terus melonjak gitu ya. Dan kemampuan untuk pembangunan sampai saat ini masih lacking, masih di belakang dari pertumbuhan kebutuhan tentang rumahan itu. Sehingga kedepannya pembangunan perumahan dan perumahan di Indonesia masih akan sangat besar. Next please. Dan ini yang ada di Indonesia itu ya, proyek-proyek yang telah disertifikasi oleh Edge, dan ini tidak hanya perumahan, tetapi juga bangunan komersial yang sampai saat ini lebih mencapai 1,6 juta meter persegi dengan penghematan CO2 yang cukup signifikan. Next please. Ini beberapa rumah tadi itu ya, beberapa proyek yang di samping perumahan sederhana tadi ada bumi ya di samping perumahan yang sederhana juga ada perumahan yang dikembangkan oleh developer untuk high rise building, untuk apartemen maupun rumah susun. Next please. Ini di Danmogot, Jakarta itu ya, ada 7 tower yang didesain dan sudah disertifikasi oleh Edge dengan penghematan yang luar biasa besar. Next please. Kemudian ini adalah di Citramaja, proyek yang dikembangkan oleh Ciputra yang juga mendapatkan sertifikasi Edge itu dengan sampingnya itu ya. Next please. Dan ini adalah pengakuan dari pemilik rumahnya gitu ya, yang dulunya tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Citramaja, yang di sebelah kiri ibu itu mengatakan bahwa dia bisa menghemat sekitar 200.000 per bulan dibandingkan dengan rumah sebelumnya yang dengan ukuran unit yang lebih sama. Yang di sebelah kanan Bapak itu mengatakan dia bisa saving sekitar Rp150.000 per bulan untuk electricity bill-nya gitu ya. Jadi works ini bekerja dan penambahan kosnya itu tidak signifikan dengan payback period yang tidak sampai 3 tahun. Nah, itu inti dari program ini. Geria 5 next please. Berikutnya itu juga ada perumahan yang murah itu dengan penghematan yang hampir 30% dan seterusnya. Next please. Baik. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mensertifikasi Edge gitu ya? Saya ingin bicara sedikit tentang Edge ini. Next please. Edge adalah free software. Jadi ibu bapak teman-teman bisa menggunakan Edge ini dengan free untuk merancang rumah ibu bapak itu ya, bermain-main, kemudian juga dengan adanya ini Bapak bisa kemudian mendapatkan gambaran berapa saving yang didapat dan kalau Ibu Bapak ingin disertifikasi, Ibu Bapak akan mendapatkan sertifikasi yang direkognisisi yang diakui oleh dunia. Edge tidak hanya berada di Indonesia, tapi ada di banyak negara seperti yang saya katakan tadi. Next please. Ya, sehingga Edge itu yang pertama adalah international claim. Ini merupakan sertifikasi internasional.
Kemudian yang kedua ini yang menurut saya paling oke gitu ya dari Edge ini adalah cost calculator. Jadi Ibu Bapak bisa berdiskusi dengan klien untuk mengatakan nanti kalau didesain begini penambahan biaya begini. Tapi savingnya seperti ini. Return on investment atau payback period sekian tahun atau sekian bulan. Itu bisa dilakukan sejak awal dari desain. Itu ya. Sehingga kita bisa memfokuskan pada efisiensi dari resource yang ada. Seberapa banyak initial cost yang dilakukan pada saat pembangunan, seberapa banyak saving yang bisa diperoleh. Kemudian ini dirancang sesuai dengan iklim masing-masing negara itu. Next please. Cara mudah sekali Ibu Bapak ini bisa dibandingkan antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu ya. Yang sebelah kiri itu adalah business as usual. Jika tidak menggunakan desain green, maka konsumsi energinya adalah segitu. Tapi ketika kita memilih beberapa strategi desain, kita klik yang di sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan saving langsung. Sekian gitu ya. Sehingga developer maupun arsitek akan lebih berkonsentrasi pada desainnya daripada bagaimana menghitung saving ini. Karena ini semua sudah dilakukan di belakang layar, di mesinnya Edge gitu ya. Dan Ibu Bapak tinggal berkonsentrasi pada bagaimana menyusun desainnya, bagaimana membuat klien kita setuju dengan apa yang kita tawarkan. Next please. Itu beberapa strategi yang tidak akan saya ceritakan sekarang, tapi Bapak mendapatkan gambaran banyak strategi desain yang sudah dimasukkan di dalam Edge, sehingga Bapak tinggal memilih itu ya, strategi desain apa, pasif maupun aktif untuk mendapatkan saving yang diinginkan. Next please. Ini untuk energi yang berikutnya adalah air. Dan apabila disertifikasi, Bapak akan bisa mendapatkan 3 kategori sertifikasi. Yang pertama Edge Certified, jika saving yang didapatkan untuk air, energi maupun material, itu lebih dari 20%. Ibu Bapak akan mendapatkan Advanced Certification, itu jika savingnya lebih dari 40%. Ibu Bapak akan mendapatkan Zero Carbon Certification, jika 100% dari energi yang jika bangunan yang Ibu Bapak desain tidak menggunakan energi sama sekali gitu ya. Dalam artian bukannya tidak ada lampu, tidak ada listrik gitu ya. Tetapi Ibu Bapak menggunakan energi yang minimal, kemudian energi seminimal mungkin, kemudian energi yang digunakan itu adalah renewable energy. Sehingga itu bisa dikategorikan sebagai zero carbon. Next please. Step pertama adalah register itu, kemudian nanti barang-barang itu ada validasi, ada expert yang akan datang ke proyek Bapak untuk validasi proyeknya gitu ya. Jadi Ibu Bapak tidak bisa hanya saya melakukan ini. Kemudian AFC percaya gitu ya. Bukan seperti itu, akan ada orang yang datang yang melihat verifikasi proyek yang telah didesain dan telah dibangun. Next please. Kira-kira seperti itu akan ada desain audit, dan pada waktu desain seperti yang tadi di perumahan Gandus tadi, Ibu Bapak akan mendapatkan preliminary certificate. Itu artinya desain yang dilakukan itu sudah memenuhi kriteria Edge, tapi bangunan belum dibangun. Oleh dan pada saat itu kalau Ibu Bapak sebagai pengembang developer, Bapak sudah berhak mengatakan pada memasarkan bangunan Ibu Bapak dengan mengatakan bahwa bangunan Ibu Bapak yang Ibu Bapak desain adalah Edge Certified gitu ya. Kemudian setelah dibangun, Ibu Bapak akan mendapatkan final certification. Next please. Itu yang ingin saya sampaikan. Next, jika Ibu Bapak masih ada diskusi lagi, dengan senang hati kita menjawab pertanyaan maupun diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Miko. Makin menarik pembicaraan kita bahwa sudah nyambung ketiga pembicara ini ya Pak ya. Berarti dari peraturannya tadi Pak Fitra dengan peraturan secara peraturan tentang perumahannya, kemudian Pak Heri tentang pembiayaannya.
secara umum gitu. Tapi ketiganya tetap menuju kepada perumahan hijau atau perumahan sebagai rumah sebagai bangunan hijau juga, bagian dari bangunan hijau. Dari Pak Miko sedikit ini ada yang paling menarik adalah tentang adanya software ya, itu sebagai software yang bisa membantu kita sebagai pengembang atau sebagai arsitek untuk menilai apakah bangunannya sudah masuk sebagai bangunan hijau atau tidak. Kepada rekan-rekan yang ada di Zoom, mohon maaf Pak Fitra dan Pak Heri masih ada ya di Zoom ya Pak ya. Oke, kita akan mulai sesi tanya jawab kepada para peserta. Dipersilahkan untuk mungkin yang dari Zoom ada yang bisa mengajukan pertanyaan, silakan. Atau yang dari secara luring yang ada di lokasi, ada yang ingin bertanya, baik kepada Pak Fitra, Pak Heri dan Pak Miko. Persilahkan. Baik, dipersilakan untuk hadirin yang mengikuti secara offline boleh mengajukan pertanyaan atau kembali diingatkan untuk teman-teman yang ada di YouTube boleh silakan Zoom boleh silakan untuk menyampaikan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Mungkin dari teman-teman kalau memang ada boleh ditampilkan pertanyaannya. Apakah ada yang atau mungkin saya tanya dulu sedikit. Boleh Pak. Mungkin ke Pak Fitra kali ya. Ini ada satu peraturan tadi yang saya lihat dari Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2008 ya Pak Fitra ya. 2008 mungkin ya ada satu peraturan tadi tentang dari Kementerian Perumahan Rakyat Pak tahun 2008. Mungkin itu bisa tolong dijelaskan kembali Pak. Yang ada di slide tadi halaman slide berapa? 11 2008 mohon maaf. Oke. Izin saya share screen ya. Untuk peserta yang lain mungkin bisa persiapkan pertanyaan gitu ya. Ini untuk pertanyaan mancing dulu nih Pak Fitra nih. Kita lihat dari sisi peraturan dulu. Silakan Pak. Jadi di slide 14 itu ada persyaratan koefisien dasar hijau kawasan perumahan dan permukiman. Kenapa ini diatur? Karena kita ingin menjaga yang pertama adalah kepadatan di suatu kawasan. Memang karena kita sangat tidak nyaman dengan kepadatan yang sangat dan itu sudah mengganggu dari sisi lingkungan. Pertama adalah kita tidak bisa kontrol sampahnya. Kemudian kita tidak bisa kontrol penggunaan airnya, seperti yang kata Pak narasumber yang ketiga tadi nyampaikan. Gitu. Nah ini yang jadi di slide 14 ini bagaimana kepadatannya itu di setiap zona, itu pedesaan seperti apa, tepian kota seperti apa, perkotaan seperti apa, dan pusat kota seperti apa. Karena ini menjadi salah satu koefisien dasar hijau kawasan perumahan dan permukiman. Kenapa kita mulai dari kawasan? Karena kalau cuma rumahnya saja yang mempunyai indikator hijau, tapi kawasannya tidak, ini kan juga tidak match sebenarnya. Karena ini mestinya satu keterpaduan, rumah dan kawasannya itu menjadi hijau dan banyak hal yang bisa kita efisiensikan. Makanya ada aturannya. Aturan ini sampai sekarang belum dicabut, Mas, karena ini masih berlaku sampai sekarang.
Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Pak Fitra. Ada rekan-rekan di Zoom yang ingin bertanya atau mungkin dari YouTube? Ada yang bisa dimunculkan? Salam Pak. Selamat siang Pak Fitra, Pak Eri. Ini saya nggak tahu ini apakah saya bisa bertanya pada Bapak berdua gitu ya. Tapi kalau ya ini pengalaman dari sisi kami ya, dari sisi kami yang selalu bergerak di bidang bangunan hijau. Hasil riset dan implementasi bangunan hijau yang kami lakukan itu selalu menunjukkan bahwa bangunan hijau itu akan menguntungkan baik developernya maupun end usernya gitu ya. Jadi dari pernyataan mereka dan seterusnya. Tetapi kita bisa lihat semua bahwa tidak banyak developer yang benar-benar hijau gitu ya. Kalau Bapak search di internet green property gitu ya, hampir semua atau banyak dari properti yang ditawarkan itu judulnya green gitu. Tapi greennya di mana nggak ketahuan gitu. Hanya sedikit sekali yang memang benar-benar green dan itu terukur. Menurut Bapak ini challenges apa ya? Apa sebabnya gitu? Sehingga kalau kita tahu sebabnya kan kemudian kita bisa kling masalah ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Silakan. Pak, untuk Pak Fitra atau untuk Pak Heri? Monggo Pak Heri. Ya, boleh saya jawab dulu. Silakan Pak Heri mungkin. Pak Heri atau Pak Fitra dulu nih Pak. Silakan Pak. Boleh saya jawab dulu Pak Ari, Pak Jerniko. Ya, kalau saya ketika berhubungan dengan penanganan rumah hijau ini, terutama untuk yang rumah subsidi ya, memang kalau saya lihat tantangan pertama adalah kesadarannya Pak Jerniko, kesadarannya lah bahwa kebutuhan untuk rumah hijau ini sendiri belum dipahami secara luas oleh pengembang maupun masyarakat. Dan memang kalau di rumah subsidi relatif MBR itu menerima ya, dia tidak terlalu banyak pilihannya, mau dikasih hijau, dikasih biru, mereka tetap aja ambil seperti itu. Sehingga memang untuk kalau kita mau membuat nilai tambah tadi harus satu sosialisasi kalau menurut saya, tapi yang paling penting adalah memberikan pemahaman kepada semua stakeholder bahwa ini manfaatnya luar biasa. Tadi kalau saya ikuti misalnya tadi dengan sertifikasi IFC-H itu pasti pertanyaannya apa manfaat buat saya. Yang gandus tadi yang seperti Pak Jatmiko sampaikan, awalnya juga susah itu Pak. Bagaimana saya meyakinkan pemerintah daerahnya, terus meyakinkan pengembangnya juga. Ujung pertama yang dilihat adalah tambahan biayanya. Jadi waktu di awal ditanya, nanti akibat nambahin green ini nambah biaya berapa, kan seperti itu. Ternyata setelah dibujuk, dicoba, saya bilang dicoba dulu saja, nanti baru kita lihat. Ternyata tambahan biayanya tidak signifikan, tetapi nilai tambahnya luar biasa. Nah, belajar dari sana, saya lihat memang ini harus ada effort sendiri, harus ada keberpihakan, ya, ada keinginan besar, ada visi besar bahwa kita ingin menghijaukan rumah, bukan rumah subsidi ya, rumah sederhana. Kita mulai dari rumah sederhana. Jadi sehingga pesannya adalah kalau di rumah subsidi saja bisa, kenapa tidak bisa di rumah yang untuk kalangan yang lebih komersil? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana membuat ini menjadi gerakan. Ya, jadi dimulai dari tadi kita coba contohnya satu, nanti ini harus kita buat jadi gerakan. Kalau rumah subsidi kita tahun ini ada 200.000 unit misalnya, ya. Tahun depan ada 220.000 unit. Kalau 50% saja sudah ikut ke sini, berapa besar penghematan emisi gasnya yang bisa kita capai, ya?
Dan ini kalau rumah subsidi relatif regulated, dia diatur, sehingga harusnya lebih mudah kita untuk melaksanakannya secara masif. Nah, tentu tidak hanya berhenti di sini, tidak berhenti di hijau saja. Kita juga harus berikan insentif-insentif sehingga mereka akan memilih untuk mengadopsi. Dan yang lainnya adalah kita untuk scale up tadi kami sampaikan perlu resources. Resourcesnya tidak melulu harus ke pemerintah, kita bisa siapkan tadi yang kami sebut dengan Indonesian Green and Affordable Housing Fund, seperti itu, ya. Akan banyak yang berpartisipasi karena kalau diberi branding green itu jadi seksi katanya Pak. Ya, Pak Jatmiko ya. Nah, sehingga harapannya nanti akan banyak yang berpartisipasi. Nah, dengan semakin besar nih jadi bola bola salju yang akan membesar, dan pada gilirannya target yang net zero tadi bisa kita capai pada tahun 2050 seperti yang target yang kita sepakati seperti itu. Nah, effortnya tadi dan prosesnya harus dimudahkan. Itu juga menjadi tantangan ya. Kalau bisa orang ngelihat aja udah langsung certified gitu Pak Jatmiko ya. Demikian mungkin Pak dari saya, makasih. Cukup. Ada dari peserta nggak nih? Kalau nggak mungkin saya coba tanya lagi boleh? Monggo Pak. Karena ini pertanyaannya mungkin lebih ke Pak Miko dan ke Pak Heri ini. Tadi kita ngeliat ada masalah MBR dan saya kebayang perumahan yang green itu bukanlah rumah yang dibangun pengembang gitu Pak. Mungkin di sebuah kawasan perumahan umum gitu ya, atau di perumahan mungkin perumahan adat seperti itu mungkinkah dilakukan itu karena kan pasti akan ada pembiayaan juga subsidi tadi. Kemudian juga ada tadi kaitan dengan ini dari Pak Heri tentang retrofit ya, berarti kan ada rumah yang diperbarui atau diperbaiki. Kemudian itu di sebuah kawasan pemukiman, kita juga pakai H di situ, tapi bukan pengembang gitu. Dimungkinkan nggak tuh kondisi ini? Mungkin dari Miko dan dari Pak Heri ini. Makasih. Mungkin saya dulu Pak Heri, jadi itu sangat dimungkinkan dan itu telah ditunjukkan pada beberapa proyek yang kami bersama Pak Heri lakukan, beberapa proyek developer di Indonesia. Jadi green building itu tidak hanya untuk high-end building, tidak hanya untuk high-rise building, tapi untuk rumahan yang subsidi pun itu bisa mencapai green dengan penghematan yang signifikan. Dan indah dari apa yang kita lakukan ini, jumlah rumahan yang semacam itu mayoritas sekali. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu di sini, impact-nya akan signifikan secara nasional. Terima kasih. Bukan pengembang ya Pak ya? Begini, kalau pengembang ya, kalau yang rumah sendiri itu ya, rumah sendiri meskipun mereka mendesain secara sendiri, biasanya mereka juga akan melihat desainnya itu dari pengembang. Jadi kalau saya mendesain sendiri gitu ya, nggak pakai arsitek. Apa yang dilakukan? Lihat majalah, lihat pengembang sebelahnya seperti apa gitu. Nah, kalau kita berhasil mengembangkan desain yang kemudian dicintai oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat, saya yakin akan contoh gitu ya. Terima kasih. Mungkin dari Pak Heri Pak. Ya, betul Pak. Jadi kalau saya melihatnya tadi, green building itu tidak melekat di developernya, jadi lebih ke rumahnya ya. Sehingga untuk yang subsidi terutama, menurut saya karena dia sifatnya regulated, lebih mudah untuk kita terapkan. Nah, kalau di BP2BT misalnya, kita punya yang pemilikan rumah, pembangunan rumah, secara swadaya juga kita punya. Nah, kalau yang swadaya gimana? Dia kan sendiri-sendiri. Mungkin pendekatannya adalah dengan membuat semacam desain standar dulu. Jadi kita standarisasi ini loh, desain rumah yang green itu seperti ini. Nah, nanti yang menjadi acuan bagi si masyarakat tadi untuk membangun, nah tinggal nanti bagaimana proses sertifikasinya.
Jadi kita mulai dengan desain yang sudah standar, mereka membangun. Nah, tinggal tadi seperti saya sampaikan, bagaimana proses sertifikasi ini kalau perlu tidak ada biaya. Ini harapan saya dari awal tuh Pak Jatmiko kemarin. Bagaimana ini kita mengharapkan lebih ke nilai tambahnya, ya, sehingga masyarakat tidak dibebani. Jadi sejauh dia terpenuhi langsung disertified, lalu dia masuk ke dalam bagian dari portofolio hijau yang nantinya bisa menjadi portofolio kembali ketika kita siapkan green bond dan lain-lain, karena fasilitas pembiayaan yang kita ciptakan ya itu harus punya temennya. Kita punya green bond tapi nggak ada rumah yang green, nganggur itu uangnya Pak. Demikian juga ini, jadi saling terkait. Makanya kemarin kami mulai dari contohnya dulu rumah, nanti kita bikinkan skema pembiayaannya. Ini akan sifatnya akan menjadi inklusif seperti itu. Makasih Pak Ari, Pak Jatmiko. Ya, terima kasih Pak Pak Ari, mohon maaf, saya sudah dikasih kode oleh MC. Kebetulan memang waktunya sudah selesai ya Pak David ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fitra, Pak Heri dan Pak Jatmiko atas presentasinya dan masukannya. Moga-moga ke depan sesuai dengan target yang Pak Iwan tadi, Pak Heri perlihatkan, ada 1 juta rumah yang green, yang hijau. Dan itu semua adalah rumah yang layak huni, ya. Baik dia dalam rumah sehat sederhana maupun rumah tadi yang swadaya. Terima kasih kepada para peserta yang ada di arena sini di acara secara luring, kemudian pada teman-teman yang daring baik dari Zoom maupun dari YouTube. Saya atas nama panitia Iken atau Ican, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk moderator dan juga pembicara yang sudah hadir maupun yang via daring. Namun untuk moderator dan juga pembicara yang hadir di offline, Bapak Hari Mufrizon selaku moderator dan Bapak Insinyur Jatmiko Adi Surya Brata MSc PhD akan menerima plakat yang akan diberikan oleh Bapak Dian Putra selaku perwakilan dari Iken. Dipersilakan pada Bapak Dian Putra. Udah pas tidak dulu. Udah pas. Baik. Diberikan kepada Bapak Jatmiko dan selanjutnya diberikan kepada Bapak Hari Mufrizon. Mungkin selanjutnya boleh foto bertiga nanti Pak. Ya. Bawa berdua dulu. Pak Dian mungkin di tengah Pak. Agak maju Pak. Ya, agak maju lagi. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan juga pembicara dan tentunya tepuk tangan untuk Indonesia Construction Architecture Network yang sudah menjadi supporting partner untuk seminar di hari pertama dari Indonesia Energy Engineering 2022 series yang diselenggarakan dari tanggal 14 sampai dengan 17 September 2022 bertempat di Jakarta International Expo Kemayoran Indonesia. Dan untuk di stage ini bertempat di hybrid seminar area atau di hall C2. Dan untuk rekan-rekan yang menyaksikan via daring, jangan lupa bahwasanya masih dilangsungkan esok hari sampai dengan tanggal 17 September. Jadi dipersilakan untuk mengunjungi atau datang ke pameran Indonesia Energy Engineering 2022 series yang diselenggarakan oleh
Pamerindo Indonesia, Informal Markets, bersama dengan Sustainable Events, Renewable Electricity, juga Sustainability Partner United Tractors, juga bersama dengan Digital Partner Samsung Indonesia, dan tentunya kepada seluruh sponsor, ada Kobelco, juga Silver Sponsor yaitu Zoom Leon, juga ada Platinum Sponsor XCMG Indonesia, dan juga ada Official Apparel MG Tech Total Trade Indonesia, dan tentunya kegiatan atau seminar hari ini disupport oleh Indonesia Construction Architecture Network. Boleh tepuk tangan meriah acara kita. Luar biasa, dan jangan lewatkan untuk esok hari masih ada program lagi yang akan dilangsungkan di hybrid seminar area atau di hall C2, dan juga ada dilangsungkan seminar ataupun program di hall D2, dan juga ada program podcast ataupun talk show yang dilangsungkan secara daring, baik di YouTube ataupun di Zoom yang dipersembahkan oleh Pamerindo Indonesia dan Indonesia Energy Engineering 2022 series, the largest industrial gathering in energy and engineering sectors Indonesia. Akhir kata saya David Nurindo, terima kasih, mohon mundur, dan sampai jumpa esok hari. Bye-bye.